Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mengenai analisis teks bahasa Ibrani yang tentunya akan sangat berguna untuk kita semua. Dan pada kesempatan ini juga saya akan mengambil dari firman Tuhan di Amsal 25 ayat 2. Namun sebelumnya mari kita lihat dari latar belakang kitab Amsal. Kitab Amsal adalah kumpulan literatur hikmat atau wisdom literature Israel yang berisi ajaran, etika, kepemimpinan, dan pengenalan akan Allah. Amsal 25 ayat 2 berasal dari hikmat Salomo, tetapi dikompilasi dan disalin pada masa Hizkia dalam konteks reformasi, rohani, dan kebangkitan intelektual di Yehuda. Ayat ini lahir untuk menegaskan transendensi Allah dan mandat pemimpin manusia dalam menyelidiki kebenaran dan perkara yang bermakna. Di dalam kitab Amsal 25 ayat 2 dalam bahasa Ibrani atau teks Masoret atau Tanakh dengan transliterasi dikatakan Kefot Elohim Haster Dafar Ukhot Melokhim Hakor Dafar. Artinya, kemuliaan Allah ialah menyembunyikan suatu perkara, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Nah, mari kita lihat analisis kata per kata. Kefot dalam bahasa Ibrani kefot itu memiliki arti kemuliaan atau kehormatan atau bobot. Berasal dari akar kata kabat yang berarti berat, berbobot, bermakna, atau bernilai. Jadi kemuliaan itu bukan sekedar cahaya atau keagungan, tetapi sesuatu yang memiliki bobot, nilai, wibawa, ataupun dampak. Dalam konteks Allah, kefot sering menunjuk pada keagungannya yang melampaui kemampuan manusia untuk menyingkap secara penuh. Kemudian kita lihat dari bahasa Ibrani Elohim dalam arti Allah. Bentuk jamak morfologis tetapi digunakan dengan kata kerja tunggal ketika menunjuk kepada Allah Israel. Ini menandakan keagungan atau plural of majesty, bukan banyak ilah. Dan ini menunjukkan Allah sebagai otoritas tertinggi dan sumber misteri. Kemudian dari kata haster atau menyembunyikan, menutupi, ini adalah infinitive construct. Dalam akar kata satar, menyembunyikan, menutupi, atau menyamarkan atau merahasiakan, ini artinya. Dipakai dalam bentuk infinitive construct dengan fungsi adalah atau merupakan. Dan ini tanpa verba to be, karena Ibrani sering menghilangkannya. Prefix H di sini berfungsi sebagai penanda, bukan infinitif, bukan artikel definitif biasa. Jadi di sini diartikan bahwa bukan menyembunyikan, artinya bukan menyembunyikan agar manusia tidak tahu, tetapi mengandung unsur misteri Allah yang terlalu besar sehingga manusia tidak dapat menangkap semuanya secara sekaligus. Kemudian dalam bahasa Ibrani dafar ini memiliki arti perkara atau perkataan atau kejadian atau realitas. Ini dari akar kata dabar, berarti berbicara atau mengatakan
tetapi kata davar sendiri cakupannya tuh luas ya. Jadi bisa ada kata atau ucapan atau memiliki arti peristiwa atau kejadian, perkara atau persoalan, atau juga sesuatu yang memiliki makna nyata. Dipakai 2 kali dalam ayat ini ya, menandakan paralelisme tematis. Nah, kemudian dari kata ukvot yang berarti kemuliaan. Ini sama dengan artinya dan, atau tetapi, atau sementara, atau sedangkan, tergantung konteks. Di sini fungsinya adalah kontras, bukan sekedar penambahan. Ya, kemuliaan Allah berbeda dengan kemuliaan raja-raja. Kemudian kata melachim atau raja-raja. Ini dari kata melek yang artinya raja dengan akhir im. Ini adalah bentuk jamak. Konteksnya bukan hanya raja literal ya, tetapi figur otoritas manusia yang diberi mandat memerintah, termasuk orang bijak, pemimpin ataupun hakim. Kemudian bahasa Ibrani hakor ini memiliki arti menyelidiki atau meneliti atau menggali. Ini adalah infinitive construct dari akar kata hakor dalam arti mencari sampai kedalaman atau menyelidiki secara cermat, atau juga memiliki arti mengorek sampai ditemukan inti persoalan dan sering dipakai untuk investigasi hukum, pencarian kebenaran atau eksplorasi pengetahuan. Nah, di sini maknanya bukan sekedar mencari data, tetapi menggali sesuatu yang tersembunyi hingga maknanya terungkap. Demikian analisis teks bahasa Ibrani yang saya sampaikan di dalam ayat Amsal 25 ayat 2. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.